Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Naila Mutiara Ramadita dengan NIM 4040784 akan membagikan sedikit yang telah saya dapatkan selama membaca buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan asesmen. Sumber yang pertama, saya membaca sebuah artikel dengan judul Prosedur yang digunakan untuk mendiagnosis disabilitas dan untuk menilai kebutuhan pendidikan khusus. Nah, ini diterbitkan oleh National Council for Special Education atau NCSE pada tahun 2010. Dalam artikel ini dibahas berbagai macam prosedur yang dilakukan setiap negara untuk mendiagnosis hambatan yang dimiliki anak dan menentukan kelayakan anak tersebut untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus atau tidak. Di setiap negara memiliki prosedur yang berbeda tentunya. Ada negara yang mengharuskan hasil diagnosis dari ahli seperti dokter, psikologi, dan lainnya dengan surat-surat ataupun berkas-berkas penting yang diperlukan. Namun ada juga beberapa negara yang hanya mengandalkan kerjasama antara guru dan beberapa pihak yang ahli lainnya seperti dokter, psikologi, konselor, atau yang lainnya tanpa harus menyertakan berkas-berkas formal. Nah, informasi penting yang saya dapat dari sini adalah bahwa seluruh negara ini memiliki kesamaan persepsi atau pemahaman tentang asesmen, yaitu bahwa asesmen adalah proses untuk mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki anak untuk menentukan layanan pendidikan yang sesuai bagi anak tersebut nantinya. Sumber kedua yang saya dapatkan yaitu buku dengan judul Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus karya Dr. Imam Yuwono, MPD. Nah, pada buku ini dijelaskan juga mengenai pengertian asesmen yang tidak jauh dari pengertian yang saya dapatkan sebelumnya, yaitu penilaian komprehensif untuk mengumpulkan data tentang kelemahan dan kekuatan anak yang akan digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang sesuai dengan anak. Dalam buku ini membahas secara rinci ruang lingkup asesmen. Nah, secara garis besar sendiri, ruang lingkup asesmen itu ada dua, yaitu ruang lingkup akademik yang meliputi aspek membaca, berhitung, dan menulis, kemudian ruang lingkup perkembangan yang meliputi aspek kognitif, persepsi, bahasa, motorik, emosi, dan sosial. Nah, karena judul buku ini adalah instrumen asesmen perkembangan, maka yang dibahas secara rinci di dalam buku ini adalah asesmen dengan ruang lingkup perkembangan. Aspek perkembangan pertama yang dibahas dalam buku ini adalah aspek kognitif, yaitu pengolahan informasi yang terjadi dalam kognisi atau intelektual kita. Nah, dalam buku ini sendiri disebutkan bahwa perkembangan kognitif itu dipengaruhi oleh pengalaman yang dialami anak tersebut atau individu tersebut. Aspek kedua yang dibahas di sini adalah aspek perseptual, yaitu bagaimana cara kita atau individu menggunakan informasi yang telah didapatkannya melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, dan juga lainnya. Anak berkebutuhan khusus sendiri banyak ditemukan yang mengalami hambatan dalam perkembangan perseptual ini, terutama pada anak tunanetra dan tunarungu. Mereka mengalami keterbatasan ataupun tidak mendapatkan sama sekali informasi yang sebagian besarnya itu diterima oleh manusia lewat penglihatan maupun pendengaran, sehingga berpengaruh pada perkembangan perseptualnya. Yang ketiga ada aspek emosi, yang mana aspek ini berkaitan dengan bagaimana individu atau anak berkebutuhan khusus sendiri itu menerima dirinya dan bagaimana respon lingkungan terhadap dirinya. Kemudian yang selanjutnya ada aspek perilaku,
Perilaku sendiri itu adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup dan tidak dapat dilakukan oleh makhluk yang tidak hidup. Nah, untuk perilaku sendiri pada anak berkebutuhan khusus itu terjadi keterbatasan dalam penerimaan informasi, juga fungsi berpikir atau intelektual, yang mana ini berdampak pada perkembangan perilaku anak, sehingga mereka perlu mempelajari perilaku-perilaku adaptif dari lingkungannya. Sumber yang ketiga, ada buku dengan judul Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini, karya Hikmah Novitasari. Nah, pada buku ini disebutkan bahwa para penulis itu mendefinisikan kognisi dengan arti aktivitas mental dalam mengenal dunia. Dalam buku ini dibahas beberapa teori perkembangan kognitif, yang diantaranya adalah pertama itu ada teori Vygotsky. Nah, Vygotsky ini menganggap bahwa kemampuan kognitif anak-anak itu tumbuh dari interaksinya dengan lingkungan ataupun dengan orang dewasa. Ada yang namanya zona perkembangan proksimal, di mana ketika anak-anak mendapatkan suatu permasalahan yang sulit untuk diselesaikan sendiri, anak itu bisa mendapatkan bantuan atau mempelajarinya dari orang dewasa ataupun orang yang lebih memahaminya. Kemudian teori yang kedua itu ada teori Piaget. Nah, Piaget sendiri menganggap kalau kognisi itu tumbuh dari interaksinya dengan interaksi individu dengan lingkungan. Nah, dari situ dari interaksi itu muncul pengetahuan-pengetahuan baru yang membentuk skema, yang mana itu tuh membantu menginterpretasikan dan memahami dunia. Nah, Piaget sendiri membagi tahap perkembangan kognitif ke dalam 4 tahap. Yang pertama itu adalah tahap sensori motor, dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua ada tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir atau keempat ada tahap operasional formal dari usia 11 sampai dengan 15 tahun. Kemudian teori selanjutnya adalah teori Jerome Bruner. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa anak-anak itu belajar dari sesuatu yang konkret ke sesuatu yang abstrak melalui 3 tahapan, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori David Ausubel atau yang sering dikenal dengan teori meaningful learning. Nah, teori meaningful learning ini menyatakan bahwa apa yang dipelajari oleh anak itu memiliki fungsi bagi kehidupannya. Jadi selama proses pembelajaran itu, anak memilih sendiri apa yang akan dipelajarinya. Itu tadi sedikit informasi yang bisa saya berikan setelah membaca 3 sumber yang berkaitan dengan asesmen. Semoga dapat bermanfaat dan kapan-kapan lagi.